ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok enek obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh sikil kula sakit sangat, kadang dalam mlaku niku digudut. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya itu tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan
aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras aku iso macul jenenge kok terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel sadian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandhap. Nyeri sendi dan pegel ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku cenut rasane panas. Demam mlampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku diguduk. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa? Sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, jeneng kok terus gak kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok kalau aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok enek obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras bisa nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari,
tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu, tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linu kok waras aku iso macul jeneng kok terus gak kesel bendino aku iso nang sawah iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro ku wis gak kuat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih kok terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau Sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Kita ketemu lagi di kelas kreatif, seni itu menyenangkan. Masih di kelas seni tari, kita masih belajar tentang tari tradisi. Dari episode-episode sebelumnya, teman-teman sudah banyak belajar, sudah banyak mendapatkan pengalaman menarik. Mungkin teman-teman masih ada rasa penasaran. Untuk apa sih belajar tari tradisi? Apa gunanya untuk generasi sekarang?
Nah, teman-teman mesti mendengar apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang lain, agar teman-teman tak penasaran lagi. Teman-teman, tari tradisi sebagai sebuah tari atau sebuah bentuk seni yang sudah jadi, tentunya menjadi acuan yang baik untuk kita membuat sesuatu yang baru. Jadi gerak-gerakan dalam tari tradisi itu bisa menjadi dasar dari gerak-gerakan yang kemudian kita olah lagi menjadi sebuah gerakan yang sama sekali baru. Kalau saya lihat dari misalnya gerakan-gerakan tari legong yang kadang-kadang saya olah lagi menjadi tari baru, misalnya gerakan ngotek ya, jalan seperti ini yang juga ada di tari Betawi. Karena saya melihat tarik jalan ngotek ini unik dan bagus untuk dijadikan tari baru yang meriah, itu sering saya pakai. Lalu juga misalnya gerakan ngayok seperti ini, itu kadang-kadang dibuat lebih miring lagi sehingga kelihatannya lebih fresh, lebih baru. Dan gerakan-gerakan itu kemudian dikemas menjadi sebuah tarian. Terus terang untuk pembuatan sebuah tari baru yang berbasis tari tradisi, saya lebih berani untuk membuat tari-tari pergaulan. Sehingga gerakan-gerakan yang seperti saya jelaskan tadi, ngotek, ngayok, yang lebih diperdalam lagi atau lebih diayun lagi, itu membuatnya cocok untuk dipakai. Walaupun dia dipakai di tari legong yang klasik, bisa masuk ke dalam sebuah tari baru yang menarik dan meriah untuk dipentaskan. Kalau yang dari tari yang sudah saat ini udah saya kreasikan, misalnya variasi dari tari-tari joget bumbung yang merupakan tari pergaulan, saya sering memakai juga gerak-gerak tari rejang, misalnya mengangkat selendang seperti ini, lalu juga melangkah melingkar, tapi tentunya berjalannya tidak dengan pelan, tetapi dengan berjalan dengan cepat dan centil ya, dan ceria, karena joget memang seperti itu. Lalu juga ada juga tari pergaulan yang cukup tua bernama leko. Leko ini tari pergaulan yang klasik dari daerah Sibanggede. Dan di dalam tari leko ini ada gerakan khas yang bernama ngitir. Ngitir itu adalah menggerakkan pinggul dengan cepat, tapi tidak menyertakan bagian badan yang lainnya. Jadi gerak ngitir ini sangat khas dari tari leko. Tapi karena dia sensual tapi tidak seksi, tidak seronok, itu merupakan sebuah contoh gerakan yang baik juga untuk dijadikan atau dimasukkan ke dalam sebuah tari kreasi. Karena dia unik dan khas Bali, tapi tidak banyak yang memakainya di tari-tari kreasi baru. Jadi seperti itu tari tradisi yang sudah ada berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, itu tidak berarti gerakannya tidak bisa diolah untuk menjadi gerakan yang nampak baru. Itulah yang menurut saya bisa dikatakan bahwa tari tradisi adalah sumber kreativitas yang mungkin tidak habis-habis, asal kita tahu menyortirnya, yang mana yang cocok, yang mana yang tidak dari gerak-geraknya. Ya teman-teman, tentunya kalau kita sudah belajar beberapa tarian atau banyak tarian, itu menjadi kosa tari untuk kita, itu menjadi cadangan gerak untuk kita membuat sebuah tari baru. Jadi tentu saja pada saat saya membuat koreografi tari yang baru, saya mengambil gerak dari berbagai tarian. Jadi kira-kira saya suka satu gerakan dari tari kebiar duduk misalnya, itu akan saya ambil, lalu saya rangkai misalnya dengan gerak tari dari tari sekar jagat. Jadi hal-hal seperti itu boleh saja. Seperti misalnya ketika kita menulis puisi.
ketika seseorang itu menulis puisi, boleh saja satu baris puisi itu terinspirasi dari sebuah puisi yang terkenal, karya siapa, dan juga nanti ada satu lagi baris puisi dari karya orang lain, dan itu sah-sah saja, itu boleh, selama pada akhirnya puisi itu dan tari adalah menurut saya puisi yang bergerak. Selama puisi itu adalah merupakan cuplikan-cuplikan dan juga gerak-gerak yang sudah atau baris-baris kata yang sudah kita rubah sedikit menjadi sesuatu yang menjadi perwakilan kreativitas kita. Tari adalah puisi yang bergerak, ya. Saya percaya bahwa di dalam tarian seperti saya selalu menganggap bahwa tari adalah cerita dari tubuh manusia, cerita yang selalu bergerak dalam mencari makna dari keindahan dan kebebasan. Jadi puisi yang bergerak maksud saya adalah banyak sekali arti-arti atau makna-makna yang kita gambarkan dalam sebuah gerakan atau serangkaian gerakan. Antara lain saya pernah mementaskan karya saya, sebuah karya solo dari cuplikan dari pagelaran Kisah Penyihir Putih. Dan Kisah Penyihir Putih ini sebuah pertunjukan drama tari yang diadaptasi dari puisi karya Saras Dewi. Jadi puisi tentang penyihir putih inilah, dan kebetulan saya berperan sebagai penyihir putih. Puisi tentang pergolakan rasa penyihir putih itu saya jadikan gerakan yang berbasis gerak-gerik tari rangda di dalam Legong Smarandana. Saya juga menggunakan kain yang dikibas-kibas seperti seorang rangda, penari rangda, dan juga putaran-putaran dan bahu yang diangkat. Jadi kegagahan atau kemurkaan seorang rangda itu tergambarkan. Jadi tidak sepenuhnya seperti rangda, karena saya tidak mengenakan topeng, hanya rambut yang diurai. Tapi gerak-gerik itu saya adaptasi sesuai dengan pergolakan dan kemarahan yang tidak terbendung tapi tidak bisa diekspresikan, karena seorang penyihir putih itu bertanggung jawab menjaga keamanan seluruh penduduk desa, dan dia tidak bisa mementingkan keinginannya sendiri untuk diperistri oleh seseorang yang dia cintai. Jadi puisi itu menjadi dasar dari koreografi yang saya buat untuk pagelaran ini. Ada yang sering menganggap kalau tradisi itu hanya ada di masa lalu. Tradisi itu dianggap kuno. Padahal tradisi-tradisi dalam tari bisa menjadi sumber kreativitas. Kita bisa melakukan banyak hal yang menarik dengan mengolah seni tradisi. Kita simak yuk. Ya, saya tadi bicara bahwa orang Indonesia sangat dihargai ketika berkarya bersumber kepada seni tari tradisinya. Kenapa? Karena tari tradisi itu mempunyai banyak hal. Jadi tidak cuman ada elemennya, elemen gerak, tapi banyak. Jadi misalnya saja tradisi suatu masyarakat itu kaitannya tidak hanya kepada bentuk gerak, tapi kaitannya adalah lingkungan masyarakatnya, ada sosial masyarakatnya, ada adat istiadat masyarakatnya, ada alam lingkungan masyarakatnya. Apa ya yang dimaksud tari kreasi sebagai sumber tari tradisi sebagai kreasi ya atau sebagai sumber kreativitas. Nah, jika kita bicara tentang tari tradisi, kita tidak bicara cuma soal gerak.
tidak bicara soal bagaimana kostumnya, tidak bicara soal musiknya, tapi tari tradisi erat kaitannya dengan keseharian masyarakatnya, erat kaitannya dengan adat istiadat, erat kaitannya dengan lingkungan kesehariannya. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, ini ketika dia menjadi sumber sebuah kreasi, tari kreasi gitu ya, atau karya baru, dia memberikan karakteristik gitu ya, memberikan karakteristik, memberikan apa ya, keistimewaan gitu untuk karya seseorang. Dia tidak akan sama dengan karya orang lain, karena kalau bicara tradisi banyak hal yang bisa kita bicarakan di dalam kita berkarya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan geraknya? Geraknya sangat pekerjaan yang mudah untuk mengembangkan teknik, mengembangkan bentuk-bentuk, menciptakan ragam-ragam baru. Itu hal yang mudah, relatif mudah. Yang paling sulit itu adalah bagaimana kita meletakkan sentuhan tradisi, spirit tradisi, atau roh tradisi ke dalam kreasi itu. Itu yang menjadi penting. Jadi dia tidak bisa selesai ketika kita hanya mengembangkan materi-materi gerak saja. Suap menjadi bagian dari pertunjukan Gumarang Sakti yang berjudul Kabar Burung. Ketika itu rasanya tidak gampang mengutarakan persoalan korupsi, kolusi, nepotisme. Itu lagi hangat-hangatnya mulai berhembus gitu ya. Kenapa menjadi judul pertunjukannya Kabar Burung. Nah, segmen atau karya saya bicara soal bagian dari KKN itu, yaitu suap menyuap gitu. Nah, ketika karya itu ingin ditampilkan, lalu saya membawa idiom ya, membawa idiom dari tari tradisi, yaitu piring. Jadi piring ini adalah simbol tempat makanan, dan kalau misalnya secara harafiah kita makan dan menyuap nasi gitu ya, apakah pakai sendok atau tangan melalui piring itu. Nah, piring itu menjadi materi-materi di dalam karya itu. Kemudian apa kaitannya lagi dengan gerak-gerak? Ada beberapa tentu saja gerak-gerak yang digunakan, tapi karena gagasannya adalah tentang suap, tentu saja kekayaan materi tari piring menjadi tidak jelas atau tidak real seperti tari tradisi, tapi paling tidak elemen piring menjadi berguna untuk sebagai simbol di dalam karya itu. Kemudian ada gerak-gerak lain tentu saja yang sangat menempel, yaitu gerak-gerak silat. Nah, gerak-gerak silat itu menjadi bagian penting. Apanya yang saya kembangkan di gerak-gerak silat gitu. Nah, saya selalu memahami gerak silat itu adalah kekayaan untuk mengeksplorasi gerak kaki. Nah, ketika eksplorasi gerak kaki, silat itu tidak dilakukan dengan tempo ritmis, tapi seperti orang bersilat, kita tahu tidak ada iringan yang ritmis kalau di silat Minang, tapi dia punya irama tersendiri. Jadi
saya bisa menciptakan atau bisa mengkoreografi banyak tari-tari kreasi baru karena bekal saya adalah tari-tari tradisi. Ya, tapi kalian juga harus belajar dari banyak ragam tari tradisi yang ada di Indonesia. Jangan hanya satu etnis, ya. Seperti saya kan belajar dari Jawa Tengah, mulai dari tari istana sampai tari kerakyatan, kemudian tari Jawa Barat, Jawa Timur, ya, lalu tari Bali, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Sehingga kita punya memori yang tersimpan itu merupakan ragam-ragam gerak dari banyak etnis atau banyak tradisi. Itu sangat penting, ya. Misalnya, kalian akan menggerakkan jari begini. Nah, ini kita jumpai dalam tari Bali. Ya, kemudian kalian akan menggerakkan yang halus-halus begini itu dalam tari Jawa ada, ya. Lalu kalian menggerakkan begini misalnya, ini kan sumbernya kan ada di tari-tari tortor misalnya di tarian Batak, ya, itu. Lalu kemudian misalnya mau gerakan yang ada unsur pencak silatnya misalnya, ya. Lalu ekspresi yang menggunakan mata kita bisa temukan dalam tari Bali. Jadi pada waktu kalian itu belajar tari dari bermacam-macam etnik atau bermacam-macam tradisi, otomatis kalian itu mempunyai perpustakaan gerak di dalam diri kalian, ya, banyak sekali, ya kan. Jadinya kalau kalian sudah punya banyak perpustakaan pada waktu kita menciptakan satu kreasi baru, otomatis segala gerak yang tersimpan di dalam memori kita bawah sadar itu akan muncul secara otomatis. Nggak usah dipikir, karena sudah namanya kreativitas dan namanya spontanitas itu tanpa dipikir. Seperti kita menciptakan tari kreasi juga nggak perlu mikir. Misalnya contoh gerak. Misalnya saya mau bergerak menggambarkan ini pura-puranya kain, lalu saya mau membatik, ya. Jadi kan membawa canting alat yang untuk batik, ya. Kemudian dari sini saya akan pura-pura ngambil malam, ya, yang untuk batik itu ambil, kemudian ditiup. Nah, ini otomatis jari ini sudah begini, ini tanpa dipikir otomatis ini kalau dilihat, oh ini kok dari Jawa, mirip aja dari Jawa kebetulan karena canting itu kan kecil, kalau dipegang kan pasti begini kan. Nah, seperti gitu, kemudian ditiup, lalu digerakkan supaya indah. Nah waktu upel begini kan juga, ya, bisa juga dari tiup begini ke sana dulu juga boleh. Nah, kemana kalian mau melakukan itu, ya. Lalu ini bisa diputar, kemudian ditarik, misalnya begitu. Nah, ini gerakan semacam ini munculnya sudah spontan, tidak harus mikir, oh ini aku tak kasih tari Jawa, oh ini tak kasih tari Bali, nggak mikir begitu, tapi sudah spontan muncul karena dalam diri kalian sudah punya library atau perpustakaan gerak yang sudah tertanam di dalam memori kita masing-masing. Ya, misalnya katakanlah mau membuat tari dayung sampan misalnya, pura-pura naik kapal, ya, ngambil dayung, lalu dayung, ya, berhenti, kemudian kena panas, aduh panas sekali, kok panas sekali ya, misalnya berkeringat misalnya. Jadi unsur-unsur apa ya, gerakan itu sebenarnya sudah bercampur jadi satu. Ini ada gerak pantomimnya, ada gerakan yang gerak-gerak maknawi. Gerak maknawi itu gerak yang punya arti, kemudian ada gerak-gerak yang murni tanpa arti sama sekali dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, dari proses saya berkesenian maka muncul pada tahun 80-an yang kemudian tahun 87 baru settle itu tari Dwi Muka, yang mana saya menggunakan topeng di belakang sehingga wajah saya dua, mengekspresikan ke depan dan ke belakang yang seperti menghadap ke depan. Nah, itu munculnya juga dari banyaknya saya belajar materi gerak-gerak dari banyak tradisi lalu bisa menciptakan itu, ya. Nama tariannya saya kasih nama tari Dwi Muka. Nah, di situ sudah tidak bisa dipilah-pilah lagi misalnya, oh ini
tarian unsur Sunda, ini unsur tari Sumatera, ini unsur ini itu sudah nggak bisa. Namanya tarian itu sudah menjadi suatu bentuk keutuhan. Contohnya kalau makanan nasi goreng, ya nasi goreng itu sudah jadi nasi goreng itu kan sudah nggak bisa dipilah-pilah, atau garamnya berapa cc, ya gulanya berapa cc, kemudian lomboknya berapa, itu kan sudah nggak bisa dipisah-pisah lagi karena sudah menjadi satu bentuk kesatuan, yaitu nasi goreng utuh. Nah demikian sebuah bentuk tarian sama seperti itu. Pada waktu sudah mewujud menjadi satu bentuk tari, maka ini adalah tari yang utuh. Tidak bisa terus dipilah-pilah, oh ini gerak Balinya ada lima macam, gerak Jawanya. Nah, jadi kalau namanya sudah satu kreasi baru, ya itu sudah utuh menjadi satu kesatuan itu. Jadi waktu saya menciptakan tari Dwi Muka, saya menggunakan 2 cermin di depan dan di belakang, karena saya harus bergerak belakang tampak depan itu. Nah zaman tahun itu kan belum ada, tahun 80 kan belum ada handphone ya, belum ada handphone kan tahun 80. Jadi kan kalau sekarang kan gampang direkam pakai handphone kemudian dilihat. Dulu kan belum bisa, jadi saya minta tolong teman untuk melihat. Paling difoto terus posenya, oh ini posenya kurang gini, oh posenya kurang gini begitu. Kalau sudah ada teknologi lebih mudah. Tantangan generasi hari ini adalah agar teman-teman bisa semakin kreatif. Belajar tari tradisi adalah belajar mengasah kepekaan teman-teman sebagai generasi yang kreatif. Jangan pernah takut atau malu belajar seni tradisi. Karena dengan menguasai dan mencintai seni tradisi, teman-teman justru punya sumber kreatif yang lebih luas. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar. Kapal jenis feri ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali. Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Magiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah desa. Saksikan untuk Jatim Awan hanya di JTV. Kopongan iki cepet merantae, mulai nang jero toko karo gudang akeh bekakas. Para supir prauto iki ngamuk, mulai gak nyebrang-nyebrang nang Bali. Kabeh sumpek rumangsa kesuwen ngenteni. Laku diirui wis ping 3 begal KTC wong wedok. Gak suwe, pelaku moro terus nggawa mlayu manuk sak kandhangi sing dideleh nduk pelataran omah. Saksikan Pojok Kampung cuma nang JTV.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang.